Selamat pagi adik-adik, selamat datang di sekolah minggu hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai kebaktian kita hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa berkumpul walaupun online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau yang sertai kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pada hari ini tema untuk ibadah kita adalah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Meskipun kita di saat sedih, saat senang, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita dan Tuhan menepati janjinya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, sebentar lagi saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan yang kakak sudah katakan tadi, bahwa pada minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Ika ya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita ulangi lagu ini satu kali lagi ya, dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online anak GKI Kota Wisata kelas 3 dan 4. Berkati kami Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau hati kami disirami dengan firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sudah membaca firman Tuhan hari ini? Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 11, lalu 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, lalu Matius 1 ayat 1 dan Matius 16, lalu Lukas 1 ayat 32 sampai 33, Wahyu 11 ayat 15 dan Mazmur 119 ayat 41. Banyak ya adik-adik? Iya, banyak sekali. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai apa? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai percaya Allah menepati janjinya. Adik-adik, jadi apa arti kata percaya? Yuk, kita cari tahu apa artinya di dalam tindakan ya adik-adik ya. Melalui video ini. Maju lagi. Oke, abang bisa duduk. Ya, bisa dibilang percaya itu artinya kita meyakini dan menaruh keyakinan kepada seseorang atau sesuatu. Dan tidak hanya meyakini, kemudian kita bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Ketika Atalia yang adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel mendengar bahwa putra Raja Ahazia telah mati, ia memutuskan untuk menjadi ratu dan menguasai Yehuda. Adik-adik ya, ia berencana menyingkirkan seluruh kerajaan dan ia mengamankan tahta kerajaan Yehuda untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Nah, pada saat itu saudari dari raja yaitu Yoseba mendengar bahwa Atalia hendak membunuh semua putra raja. Dia pergi dan menjemput keponakannya adik-adik. Mengambil Yoas adik-adik ya dari tengah-tengah anak-anak raja pewaris tahta. Nah, Yoas pada waktu itu masih sangat kecil adik-adik ya. Lalu Yoas diambil dan Yoas disembunyikan dari Atalia ya adik-adik ya. Sehingga Yoas tidak dibunuh oleh Atalia. Nah, Ratu Atalia meyakini bahwa dia sudah membunuh semua pewaris kerajaan Yehuda. Karena apa adik-adik? Karena Yoas pada saat itu disembunyikan di dalam rumah Tuhan, jauh dari jangkauan Ratu Atalia. Karena Ratu Atalia dia tidak percaya Tuhan, jadi dia tidak pernah datang ke rumah Tuhan pada saat itu adik-adik ya. Orang Yehuda tahu adik-adik bahwa Ratu Atalia bukan orang yang baik adik-adik. Karena apa? Ia adalah seorang pembunuh dan ia pemuja Baal. Tapi apa yang bisa mereka lakukan adik-adik? Mereka hanya bertanya-tanya, Allah mengapa Atalia bisa menjadi sangat berkuasa adik-adik ya. Bukankah Allah berjanji bahwa keturunan Daud akan menjadi pemimpin kami?
adik-adik ya. Tapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya adik-adik. Karena apa? Karena ada seorang Yoas, ahli pewaris kerajaan Yehuda, yang disembunyikan oleh paman Yoyada dan bibi Yoseba di dalam bait suci Allah. Yoas tumbuh besar dan kuat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, karena dia dididik oleh bibinya Yoseba yang juga takut akan Tuhan. Lalu Yoyada mengumpulkan para pengawal-pengawal istana yang kuat dan berani, yang setia kepada kerajaan Yehuda. Yoyada menceritakan bahwa sebenarnya ada loh satu orang putra raja yang ia selamatkan bernama Yoas, dan sekarang ada di bait Allah. Berapa lama adik-adik Yoyada menyembunyikan Yoas? Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 11 ayat 4, di situ dikatakan bahwa 6 tahun lamanya adik-adik. Lalu setelah saatnya tiba, Yoyada akhirnya memanggil pengawal-pengawal yang setia kepada raja, dan dia mengurapi Yoas di bait Allah. Dia mengurapinya dengan minyak urapan. Ketika Atalia mendengar hal itu, ia menjadi marah. Dan dia mengatakan kepada mereka, kalian semua pengkhianat. Padahal adik-adik, siapa yang pertama kali berkhianat membunuh? Atalia. Lalu adik-adik bangsa Israel melihat hal itu, melihat Yoas diurapi oleh Imam Yoyada, mereka berseru, hiduplah raja. Mereka sangat bersuka cita adik-adik, karena apa? Benar, Allah menepati janjinya. Garis keturunan Daud menjadi raja. Adik-adik sama seperti Yoas yang masih kecil adik-adik. Dia mungkin tidak bisa menentukan aku harus seperti apa, karena dia masih kecil, sama seperti kita adik-adik kelas 3 dan kelas 4. Aku masih kecil Kak, aku belum bisa menentukan aku harus bagaimana, kecuali aku harus belajar. Aku yang ada harus menuruti papa dan mama. Ya adik-adik, papa dan mama adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membesarkan kita. Sama seperti Yoas. Allah memakai pamannya dan bibinya untuk mempersiapkan dia menjadi Raja Yehuda. Begitu juga dengan kita adik-adik. Allah sudah menaruh orang-orang yang percaya kepadanya di sekeliling adik-adik. Papa, mama, guru agama adik-adik di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, ya kan adik-adik? Asal adik-adik mau apa? Percaya. Bila Yoas kecil pada saat itu dia tidak mau percaya atau menurut kepada bibinya, apa yang terjadi? Tapi Yoas, dia percaya. Dia percaya Allah akan menepati janjinya. Kita juga adik-adik, kita mau belajar percaya yuk, bahwa Allah menepati janjinya di dalam setiap kehidupan adik-adik, di dalam setiap kehidupan keluarga adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Adik-adik, dari firman yang baru saja kita dengarkan, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, baik sedih, senang, apapun kondisi kita. Dan juga ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alat untuk menyertai kita. Papa, mama, adik kakak, kakek nenek, om tante, teman-teman, bahkan
teman-teman gereja dan kakak-kakak sekolah minggu juga. Nah, untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan bela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Semoga persembahan kami bisa digunakan untuk semakin perluas kerajaan-Mu dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang kami dengarkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk terus mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bagaimanapun keadaan kami. Dan juga ajar kami untuk terus bersyukur akan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!